Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai laju reaksi ya. Nah, laju reaksi ini adalah laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk dalam satuan waktu ya. Misalkan A plus B menghasilkan CD. Nah, di mana ini adalah reaktan, sedangkan CD adalah produk. Jadi laju reaksi itu adalah laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk dalam satuan waktu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, laju reaksi semakin cepat. Yang kedua adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan suatu zat, maka laju reaksi semakin cepat juga. Yang ketiga adalah temperatur. Jika suhunya tinggi, maka laju reaksi semakin cepat, dan jika temperaturnya rendah, maka laju reaksinya lambat. Nah, katalis di sini berfungsi sebagai zat yang dapat mempercepat reaksi, zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tapi katalis di sini tidak ikut bereaksi ya. Nah, kita bahas yang mengenai temperatur atau suhu. Ada rumus Pt sama dengan delta P pangkat TT min T0 dibagi delta T kali V0. Delta V di sini adalah perubahan laju reaksi, delta T-nya adalah perubahan suhu, V0-nya adalah laju awal, sedangkan PT adalah laju akhir. Makin besar suhu, maka laju reaksinya makin besar juga. Sebab energi kinetik bereaksi akan bertambah besar. Tiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius mengakibatkan laju reaksinya naik menjadi 2 kali. Nah, kita langsung ke soal saja ya di sini. Suatu reaksi kimia yang berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, 30 derajat Celcius ini adalah T0. Memerlukan waktu 40 detik. Nah, 40 detik ini adalah T1. Ya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, kenaikan suhu itu berarti ini adalah delta T. Setiap kenaikan suhu berarti perubahan suhu ya. Perubahan suhu. Kenaikan suhu itu adalah delta T 10 derajat Celcius. Reaksi akan lebih cepat 2 kali. Lebih cepat 2 kali. Nah, lebih cepat 2 kali ini adalah delta V. Delta V itu adalah perubahan laju reaksinya. Ini adalah delta V dari semula. Berapakah waktu yang diperlukan? Waktu yang diperlukan. Ditanyakan waktu yang diperlukan yaitu T2. Jika suhu dinaikkan menjadi 50. Nah, ini adalah T akhir. T akhir, ya. Nah, jawabannya adalah 10 detik. Kita coba ya buktikan. Nah, Pi1 ini sama dengan 1 per atau Pi awal, Pi0 itu sama dengan 1 per T1. Dimana kita tahu bahwa T1-nya adalah 40. Maka di sini Pi0-nya adalah 1 per 40. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari Pt. Pt itu sama dengan delta Pi pangkat T akhir dikurangi T awal dibagi delta T dikali V0 ya. Nah, delta V-nya tadi di sini sudah dijelaskan, delta P-nya adalah 2. Masukkan ke sini, delta P-nya adalah 2. T akhirnya tadi adalah 50. T awalnya tadi adalah 30 dibagi 10 ya. Nah, dibagi 10, delta T-nya adalah 10 dikali Pi0. Pi0-nya adalah ini, 1 per 40. Nah, ini sama dengan 2. 50 dikurang 30 kan 20. 20 dibagi 10 itu adalah 2. 2 pangkat 2 dikali 1 per 40. Jawabannya adalah 4 per 40 atau 1 per 10 ya. Nah, Pt itu sama dengan 1 per T2. Yang ditanyakan adalah T2.
Nah, maka T2 ini sama dengan 1 per pi T. Ini kalau dibulatkan jadi 0,1 ya. Nah, jadi jawabannya 1 per 0,1 sama dengan 10 detik. Itu untuk soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1. Untuk soal yang nomor 2, ini suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Itu sama dengan delta V ya. Suhunya lebih cepat setiap suhunya dinaikkan 10. Berarti itu perubahan suhu 10 di sini ya. Jika laju reaksinya pada saat suhu 20, ini T akhir, T awal. Pada T awalnya 20 adalah X, X ini adalah V0 ya. Tentukan laju reaksi pada saat suhu dinaikkan menjadi 60. Ini adalah T akhir, 60 itu adalah T akhir ya. Jawab. Nah, 2 pangkat 60 dikurang 20 itu 40, dibagi 10 itu 4. 2 pangkat 4 dikali X. Jawabannya adalah 16X. Itu untuk soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 3. Laju reaksi meningkat 2 kali. Laju reaksi meningkat 2 kali. Ini adalah delta V. Pada setiap kenaikan suhu sebesar 10, ini adalah delta T. Jika pada suhu 30, ini adalah T awal. Reaksi berlangsung selama 48 menit. Ini adalah V0. Berapakah lama reaksi yang berlangsung pada suhu 60? Ini adalah T0. 60 adalah T akhir. T akhir ya. Jawabannya adalah 6 menit. Kita buktikan. Pi 1 adalah 1 per 48 kan. Pi 1 itu sama dengan 1 per T1. T1 nya ini ya, 48. Jadi Pi 1 atau Pi 0 ya. Ini Pi 0 saja. Nah, kita mencari Pi 2, Pi T sama dengan 2 delta Pi ya, dikali T akhir dikurangi T awal per 10 delta T. 60 dikurang 30 kan 30. 30 dibagi 10 adalah 3. Jadi 2 pangkat 3 dikali 1 per 48. Ini sama dengan 8 per 48. Jawabannya adalah 1 per 6. Pi 2 adalah 1 per T2. Dimana T2 nya 1 per Pi 2, berarti 1 dibagi 1 per 6. Jawabannya adalah 6 menit ya. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.